Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman Lok Semawe yang Allah muliakan, tunggu abu-abu, gure-gure, adun-adun, ado-ado yang Allah muliakan. InsyaAllah senantiasa kita selalu diberikan oleh Allah, selalu dalam lindungannya, dalam rahmatnya, dan dalam kasih sayangnya. Saya mengajak semuanya, kita mengajak semuanya yang hadir di sini untuk meniatkan i'tikaf di masjid. Kami mengajak semua yang berhadir di sini untuk sama-sama meniatkan untuk menuntut ilmu dan meniatkan untuk menunggu salat syuruk, dan kita meniatkan memperbanyak amal kebaikan, mendengarkan sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi kita, dan kita meniatkan meninggalkan hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat bagi diri kita. InsyaAllah niat-niat tersebut akan menjadi amal ibadah kepada kita, dilipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami menyampaikan bahwa memang untuk kajian kita ya, biasanya di akhir bulan ya, dan pada bulan ini ada 5 kali bulan 5 kali hari Rabu ya. Jadi karena di akhir Rabu di akhir kami ada safar, perjalanan keluar, jadi kita mengambil waktu saat ini ya, pas di waktu yang keempat sebelum yang terakhir untuk kita melaksanakan kajian kita sebulan sekali di Masjid Baitur Rahman Lok Semawe. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah kepada kita semua ya. Dan yang kedua juga kami ingin memberitahukan bahwa kondisi saudara kita di Gaza saat ini sedang terjadi gencatan senjata. Sudah sekitar 5 hari terjadi gencatan senjata dengan saudara kita di Gaza. Itu artinya apa? Berhentinya perang sementara ya. Terjadinya pertukaran sandera, dan sekarang sudah mulai masuk ya bantuan kemanusiaan kepada saudara kita di Gaza, obat-obatan, makanan, dan semua keperluan kehidupan mereka. Dan sekarang sedang diperbolehkan masuk dan ini saudara kita saat ini baru merasakan setelah setahun lebih atau 470 hari mereka dalam keadaan perang ya, baru 5 hari mereka senyap daripada suara bom dan senyap daripada peluru dan senyap daripada mereka tidak perlu harus lari setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Nah, jadi kita terus berdoa kepada saudara kita di Gaza, mudah-mudahan ini betul-betul menjadi bukan cuma berhenti perang, tetapi juga adalah awal daripada kedamaian bagi mereka di Gaza, dan mudah-mudahan tidak ada lagi perang setelah ini yang dialami oleh saudara kita di Gaza, dan menjadi awal daripada sejarah pembebasan negeri Palestina dan bebasnya Masjid Aqsa insyaallah taala. Dan nanti apabila sudah ada koordinasi dengan baik untuk saluran bantuan juga, kita akan infokan kepada seluruh para jamaah untuk kita sama-sama membantu saudara kita di Gaza insyaallah taala. Selanjutnya kita
melanjutkan tema topik pembahasan kita ya, tentang beriman kepada malaikat. Kita masih melanjutkan kajian tentang tugas-tugas para malaikat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran ya. Setelah kita menyampaikan ada malaikat yang menjaga syurga dan juga malaikat menjaga neraka ya, yang sifat-sifat daripada malaikat itu banyak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah malaikat maut ya, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran ya. Adanya malaikat maut yang semalam kita sampaikan bahwa namanya apakah Israel atau siapa, itu tidak ada keterangan daripada hadis Nabi yang sahih dan juga daripada Al-Quran sendiri untuk namanya. Tapi malaikat maut itu ya diutus oleh Allah, betul-betul ada dan disebutkan di dalam Al-Quran ya. Misalkan dalam surah Al-An'am ayat 61 Allah berfirman, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun ya. Maka apabila telah datang salah seorang daripada kalian mati, kematian al-maut ya, apabila datang kematian kepada salah seorang daripada kamu, tawaffathu rusuluna, maka rasul-rasul kami, kata Allah ya, utusan-utusan kami yang mewafatkannya dan mereka tidaklah lalai, kata Allah. Allah menyebutkan ada rasul-rasulnya. Rasul-rasulnya di sini adalah utusan. Utusan dari mana? Bukan dari manusia, tetapi dari golongan malaikat yang diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa seseorang apabila telah datang jadwal kematian, telah ditetapkan sampai masa waktu dia meninggal dan wafat. Maka yang datang mencabut nyawa itu adalah utusan-utusan Allah. Kemudian dalam ayat yang lain surah An-Nahlu Allah menyebutkan alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun ya. Dan mereka-mereka yang diwafatkan oleh malaikat, Allah sampaikan tatawaffahumul malaikah, yaitu mereka-mereka yang diwafatkan oleh malaikat thayyibin, dalam keadaan baik dan senang. Allah ceritakan ini kondisi seseorang ya, yang mereka diwafatkan dalam keadaan baik ya. Yaquluna, malaikat ini mengatakan kepada orang yang diwafatkan ini. Jadi malaikat ya sudah menyampaikan kepada orang yang akan diwafatkan dengan cara yang baik-baik ini, dalam keadaan senang dan bergembira, disapa oleh malaikat itu. Apa? Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Maka disapa oleh malaikat dengan perkataan salamun alaikum ya. Kesejahteraan ke atas kalian ya. Udkhulul jannah, masuklah ke dalam syurga, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah engkau kerjakan. Jadi salamun alaikum, lihat bahwa itu adalah sapaan malaikat untuk orang yang masuk ke dalam syurga, sapaan malaikat untuk orang yang diwafatkan dengan baik-baik, yang dia mendapatkan jatah ya untuk masuk ke dalam syurga. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, salamun alaikum itu mahal. Salamun alaikum itu adalah sapaan yang di atas sapaan ahli syurga, sapaan sesama malaikat, sapaan malaikat kepada manusia. Jadi perkataan assalamualaikum itu ya kan haba biasa. Jangan merasa sulit untuk mengucapkan assalamualaikum ya. Jangan merasa berat untuk mengucapkan assalamualaikum. Itu adalah sapaan dan juga salamnya malaikat, teguran malaikat, sebuah sebuah penghargaan ya. Jadi jangan berat untuk mengucapkan itu. Dengan banyaknya kita mengucapkan kepada saudara-saudara kita, mudah-mudahan malaikat mengucapkan itu pada kita. Siapa yang dapat ucapan itu ditegur ataupun disapa oleh malaikat, assalamualaikum tibtum, itu sukses dan sejahtera bagi kalian ya. Salamun alaikum tibtum,
ya, kata Allah di dalam Al-Quran yang kita baca tadi malam. Jadi jangan merasa sulit mengucapkan Assalamualaikum. Ringankan lisan kita ya untuk mengucapkan kemana saja dengan saudara-saudara kita Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ho yang tanya Assalamualaikum. Dan kami merasakan jelas ada perbedaan ya antara kebiasaan adat orang Mesir dengan adat kita orang Aceh. Ada kita orang Aceh masih berat untuk mengucapkan Assalamualaikum kalau jumpa dengan saudara kita yang kita tidak kenal. Tapi kalau kenal, Assalamualaikum. Ya, tapi menyahanam meturi hana talium. Padahal yang tak merumpuk insya-Allah mandung orang Muslim. Ya, kita kenal. Insya-Allah di Lok Semawai ini kalau jumpa dalam satu hari pun enggak ada dalam satu hari, dalam satu pekan jumpa sama orang kafir, ya kan? Ya. Dalam satu bulan pun enggak, dalam satu tahun mungkin berapa kali jumpa sama orang kafir. Insya-Allah semuanya orang Muslim, ya. Kita jumpa, biasakan ucapkan Assalamualaikum. Hai pakan kakaim nakun Assalamualaikum lewenyo. Nyo salam daripada malaikat. Ilun ingin malaikat geberi salam nyo tinggal kulun hotelum ni gai. Ya, paling kurang ni katanya lagi anjeut, jeut bakal anjeut. Ya. Allah sampaikan ini ucapan para malaikat untuk itu menjadi sesuatu yang kita biasakan dalam kehidupan kita. Nah. Kemudian begitu juga Allah sebutkan innal ladzina tawaffahumul malaika, sedangkan dari sisi yang lain Allah sebutkan orang yang bukan orang baik-baik tetapi orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Malaikat ketika mencabut nyawanya seperti apa? Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, ya. Adapun ya mereka-mereka yang diwafatkan oleh malaikat, golongan yang kedua ini. Kalau tadi golongan baik-baik, kalau ini zalimi anfusihim, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Qalu fima kuntum, ya. Mereka berkata, jadi malaikat ini berkata kepada orang yang diwafatkan dalam keadaan mereka zalim terhadap diri mereka sendiri. Apa makna zalim terhadap diri sendiri? Orang yang berbuat maksiat, orang yang kafir, orang yang tidak mau tunduk patuh dan angkuh kepada Allah, mereka itu menzalimi diri sendiri. Tidak ada yang mereka lakukan kecuali adalah kezaliman bagi diri mereka sendiri. Pembinasaan roh. Orang yang berbuat maksiat, ingkar kepada Allah itu membinasakan diri sendiri. Maka Allah sebutkan orang seperti ini ketika dia mati nanti, malaikat mengatakan kepada mereka, fima kuntum, pepegat berakan. Apa yang kalian lakukan? Apa yang telah kalian lakukan? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kamu yang kalian ya. Allah sampaikan orang ini akan menjawab ketika ditanya oleh malaikat, fima kuntum, pebuat berakan, pelaku berakan. Nah bahasa katanya. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami selama di bumi kami dalam keadaan hamba kamu lemah dan kamu azi tindas kamu ya. Kamu hanam tuang pegat apa? Mustad'afin itu adalah orang yang dalam keadaan merasa menyerah dalam keadaan suasana dan kondisi. Pakan menan berakan buat orang-orang. Kamu masih kalagi hanam tuang pelaku tangga. Kalagi nyo gimana pegat? Mustad'afin kamu, hana daya upaya kamu. Jadi selama ini berbuat maksiat, selama ini ingkar, selama ini siap untuk terus berbuat haram karena merasa diri lemah. Ya, benar. Mustad'afin. Ya. Kita dengar ini apa dipegang oleh malaikat. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Malaikat getimplak oleh malaikat. Apa? Alam takun ardullahi wasi'ah, menyegata merasa kalau kalian merasa diri lemah, tidak punya daya upaya, harus menerima keadaan yang ada. Alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah ini luas? Ya, kali malaikat. Memangnya merasa di Lok Semawai hana pegat apa kaki kamu sistem lagi kamu pegat ardullahi wasi'ah, kata malaikat. Hai, bumi Allah ini luas. Hijrah dari Lok Semawai kalau merasa diri di sini harus berbuat maksiat, tidak ada daya upaya. Pergi ke Sigli, pergi ke Banda Aceh. Di Banda Aceh juga ada sistem yang saya harus merasa pergi ke Medan. Tidak usah ke Medan, pergi ke luar negeri. Demi apa? Supaya saya bisa hidup sesuai dengan ridho Allah. Saya cari ridho Allah.
Alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah ini luas? Kalau merasa diri ya, bahwa di suatu tempat kita itu harus berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah karena merasa dizolimi ataupun merasa tidak sanggup berbuat apa-apa, hanya bisa menerima sistem yang ada. Allah disebutkan oleh malaikat ya. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, maka engkau berhijrah, pindah tempat tinggal. Ya, pindah tempat tinggal seperti para sahabat, mereka yang tidak bisa menegakkan akidah dan mengamalkan akidah dan syariat Allah di Makkah, pindah tempat tinggal kemana? Ke Madinah. Nah, kita mungkin juga bukan pindah tempat tinggal, tapi pindah kerja. Memang merasa bak kerjanya gitu ya, nyu hadap tu ibu lo ino yo. Maki banda bukan hana kerja lain. So pegah alam takun ardullahi wasi'ah, enggak ada pindah kerja, cari kerja lain yang lebih halal misalkan. Yang lebih halal. Enggak perlu pindah tempat tinggal mungkin, pindah tempat kerja saja. Bubuhu mendem. Baik merasa diri lemah, laeh. Ya benar gepegah li malaikat. Ya, pegah bawa diri merasa lemah dan laeh, hana buhu. Nyan masalah katanya kadang. Ketika katanya bahwa ketika kita merasa bahwa gimana buat demah jika lagi mampakah lagi yang han minta lain lemu merasa mungkin di hana buhu hana nyo hana di iyo ya, itulah mustadafin namanya. Kemudian faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Nah, maka bagi mereka kata Allah adalah tempat tinggalnya jahanam, dan itulah sebaik-baik tempat akhir daripada tempat tinggal. Nauzubillahi min dzaliknya. Allah ceritakan bahwa malaikat itu yang mencabut nyawa orang-orang yang menzalimi diri sendiri, itu akan terjadi hiwar, akan terjadi dialog. Ya. Malaikat ini tahu bagaimana akhir daripada manusia ini, ya. Paling kurang kita katakan yaitu adalah orang kafir. Mudah-mudahan tidak ada orang muslim yang mukmin yang seperti itu ya. Lalu ada yang bertanya, Ustaz, tapi kan ada ayat di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa Allah itu yang mewafatkan manusia ya. Seperti misalkan Allahu yatawaffal anfusu hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa manusia itu ketika sampai masa matinya, dan yang belum mati pada saat dia tidur. Allah akan kembalikan rohnya ke dunia ini, sedangkan yang sudah mati maka digenggam ataupun ditahan oleh Allah, tidak dikembalikan. Ya, ketika kita tidur, ya, roh kita itu tercabut sementara. Kalau belum sampai masa kita meninggal, Allah utus balik, kirim balik roh itu kepada kita ya, sehingga kita bisa hidup lagi, sedangkan yang sudah diwafatkan itu tidak dikirim lagi balik. Itu kan Allah mengatakan Allah yang mewafatkan. Tapi ayat lain kenapa malaikat? Tidak ada pertentangan dalam hal ini. Allah mewafatkan dengan cara apa? Mengirimkan malaikat untuk mencabut nyawa seseorang. Kalau ada yang tanya lagi, kenapa enggak Allah cabut saja? Kenapa harus diutus malaikat? Allah telah menakdirkan demikian, bahwa Allah ingin menampakkan kekuasaannya kepada manusia, bahwa seperti terjadi hiwar tadi, dialog tadi, supaya apa? Terjadi kalau orang baik, dia akan merasakan kesenangan. Karena apa? Mendapatkan berita, oh saya akan seperti ini nanti. Senang dia. Begitu juga orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, cepat dia tahu berita apa yang akan kejadian dengannya. Nauzubillahi min dzalik. Dan itu menjadi peringatan bagi manusia. Jadi hikmahnya kembali kepada kita manusia. Kemudian ada malaikat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran juga adalah mereka yang mencatat amalan. Allah sebutkan misalkan dalam surat Al-Infitar ya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dalam surat Qaf, maaf ya. Ma yalfidhu min qawlin, tidak ada satu perkataan yang dilafazkan kecuali di sisinya ada raqib dan atid. Ada raqib dan atid. Raqib dan atid ini adalah yang mengawasi dan mencatat segala perbuatan dan perkataan kita di sisi kita. Ini ada malaikat pengawas
Jadi raqib itu artinya pengawas. Bagaimana kita sampaikan, ini bukan nama malaikat, tapi nama tugas mereka, ya, yang mengawasi. Raqib dan atid. Kemudian Allah sebutkan dalam surah Infitar, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Nah, dalam ayat ini Allah sebutkan sifat mereka juga adalah inna alaikum lahafizin, sesungguhnya di atas kalian itu ada yang menjaga. Jadi siapapun kita ada yang menjaga kita. Kiraman katibin, yang mulia lagi yang menulis. Jadi yang jaga apa ini? Yang jaganya adalah jaga mengawasi. Mereka itu malaikat-malaikat yang mulia, katibin, yang menuliskan semua apa yang kita ucapkan, apa yang kita amalkan, perbuatan kita. Ya'lamuna ma taf'alun. Nah, mereka tahu semua apa yang kamu kerjakan. Ya, urutnya malaikat yang depa mendumpa yang kata apa buat. Berhala Allah. Ya. Kiraman katibin, saudara lun yang dimuliakan Allah. Haina kiraman katibin. Kiraman itu adalah sifat malaikat. Katibin itu tugasnya. Mereka itu malaikat-malaikat mulia, wiyunun gedanya. Dan menuliskan. Jadi mana lebih yakin kita ini dibersamai oleh syaitan dengan dibersamai oleh malaikat? Tah lebih yakin dulu. Idona tah lebih yakin na syaitan dengan rohna atau malaikat bersama dengan rohna? Malaikat kemudian pakan menya syaitan ji ijak ji weh. Ya, pajan ijak pajan weh hum. Tapi kalau malaikat, alaikum hafizin, kata Allah, pada kalian itu selalu ada yang menjaga. Hana wewe, hana wewe. Kiraman katibin, yang mulia lagi yang mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, dan dia tahu, mereka semua tahu apa yang kalian kerjakan, kata Allah. Gede yang mendumli malaikatnya. Mayar apa saja yang dilafazkan, ucapan yang kita ucapkan, itu semua adalah ada raqib, ada atid. Hana lepas, hana wewe. Ya. Cuma beda pendapat ulama dalam hal ini dua hal. Dalam masalah bud daripada malaikat raqib dan atid ini. Apakah dicatat semua yang kita kerjakan baik jahat atau buruk, atau dicatat yang baik-baik saja? Ada sebagian ulama mengatakan bahwa dicatat yang baik-baik saja, yang ada ganjaran pahala di belakang itu. Ada juga sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa dicatat semuanya, yang diganjari pahala yang baik dicatat, yang tidak baik juga dicatat semuanya. Ya. Jadi boleh jadi kedua-duanya, cuma yang mana pasti itu tidak ada keterangan pasti dalam Al-Quran yang mananya yang dicatat. Yang pasti Allah mengatakan ma yalfidhu min qaul, apa saja dia perkataan yang dilafazkan itu ada pengawas bersama dengan kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Yang bahaya tak syaitan digoda katanya, asai napeng digoda oleh syaitan. Tunggu. Syaitan hana pasti naik goda atau hana, tetapi malaikat pasti naik. Ya, malaikat pasti ada yang mencatat amalan kita. Ya, dan dia tahu semua apa yang kita kerjakan. Jadi tengok baik pedalai syaitan dalam di dalam pakai menandamu panina syaitan dega tak. So begah syaitan dega. Ya. Siapa bilang syaitan ini kuat? Belum tahu pun pasti ada syaitan pada saat pebutnya. Kadang syaitan syahana, cin pebut kerawana. Tapi yang pasti malaikat nah. Nyan hana jet tapung kiri. Kalau ada kita mengatakan bahwa mana ada malaikat di sisi kita, kita akan melanggi dengan firman Allah ini. Selalu ada malaikat itu. Ya. Mengetahui dan mengawasi, raqib, atid. Setelah mengawasi, tambah lagi menuliskan, kata Allah. Mereka menulis, menyegawasi kalau mentang, homlah. Nyoka, jaga kalau getulih lo.
Mitanya punya pengawas kan dah pegang. Nya kalau depa baik nak ia mentang. Nak ia mentang. Nak je mentang. Nak ia mentang. Nyohana menang kalon bercatat. Naya tu. Bacut salah dah buat kibat. Menjaga kalon mentang gebeli je katanya. Hom lah lain cerita. Nyohana dia gebeli ke kalon ber getulis dah. Oh ma, punya kan getulis kibat. Sama lagi polisi lalu lintas sih yang drone yo kadangnya. Punya kalon ni ditegur, okeylah. Mamanya kah diputubit datanya? Ya, kena dia. Ya, dia kah. Malaikat menahan ya. Setelah mengawasi catat lagi. Nah, ini harus kita imani dengan baik saudaraku yang dimuliakan Allah. Malaikat pasti ada di samping, tapi syaitan belum pasti. Bukan berarti saya mengatakan tidak ada syaitan. Ben patih syaitan artinya bahwa ben patih nak syaitan ada, tapi keberadaan di samping kita saat kita ini belum pasti. Pernah apa betul ina apa anak malaikat pasti ada. Nah. Kemudian fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Nah, di sini kemudian Allah sampaikan ketika nanti hari kiamat, nah, catatan malaikat ini hari kiamat itu dikumpulkan saudaraku. Kita semua akan dikumpulkan catatan-catatan ini sehingga nanti hari kiamat diserahkan kepada kita. Allah sebutkan dalam surat Al-Insyiqaq. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Maka adapun siapa yang diberikan kitabnya, catatan amalannya di sebelah kanannya, maka dia akan dibuat perhitungan dengan perhitungan yang mudah. Jadi yang dapatkan diserahkan kitab. Jadi para ulama menyebutkan kitab ini yang mana kitab kita adalah hasil tulisan dan pengawasan malaikat selama masa kita hidup, dicatat oleh malaikat. Apabila nanti hari kiamat diserahkan dari sebelah kanan kita, maka kita akan mendapatkan hisab dan perhitungan yang lebih mudah, lancar. Yang tanda lancar katanya. Ya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan senang. Ya Allah. Ini golongan-golongan yang dapat catatan amalan sebelah kanan, kita akan kembali jumpa sama keluarga kita dengan gembira dan senang. Dikumpulkan kita dengan keluarga kita yang dapat sama-sama catatan amalan sebelah kanan saudaraku. Yang syara-syara katanya keluarga katanya yang dapat catatan amalan sebelah kanan merumpuk lom tengok. Merumpuk sama-sama kamu sampai dengan keluarga. Kita enggak berpisah dengan keluarga kita, tenang saja. Berpisah hanya sementara di dunia pada saat yang duluan meninggal, pe mak katanya apa ayah katanya apa katanya lebih awal meninggal, ayah dengan mak katanya tidak meninggal. Kalau mereka adalah orang-orang yang berbuat kebaikan soleh, nanti akan ngumpul lagi. Ketika dapat amalan kita, dikasih catatan amalan kita, kita kumpul dengan keluarga kita. Masuk ke dalam syurga juga, semalam kita bacakan ayatnya, berombongan dengan keluarga kita. Ya. Jadi perhatikan keluarga untuk berbuat amal soleh dengan baik, saudaraku. Ya, kalau seandainya kita tidak mampu untuk bersama-sama soleh berbuat amal kebaikan di dunia, hang merumpuk nak tengok. Hang merumpuk ngayah di syurga tengok. Hang merumpuk katanya di dunia tengok. Di akhirat tengok. Hang merumpuk katanya. Maka ini isyarat penting, perhatikan keluarga kita dengan baik. Ada seorang yang jumpa dengan saya bilang, "Wah Ustaz ya, rupa haji nah lebih baik kita pegah keluarga ro daripada kita pegah ke gom ah." Nah, pakon Ustaz. Kenapa sulit ya? Kalau untuk keluarga sendiri susah, sedangkan untuk orang lain mudah. Kenapa? Ya. Karena kita kalau pada orang lain perasaan kita kurang. Tapi kalau keluarga sendiri perasaan kita itu lebih terasa dan lebih tebal, lebih raya umum perasaan katanya. Sehingga hana behu dah pegang yang betul-betul. Ya, naik tamang perasaan di sini. Tapi punya ke gop behu pram-pram dah pegang. Kenapa? Perasaan hana, kemudian hana ikatan emosional yang kuat antara kita. Tapi itu bukan menjadi penghalang kita untuk menyampaikan yang benar itu benar.
Yang salah itu salah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau seandainya Fatimah anak Muhammad ini mencuri, aku akan potong tangannya. Ya kan, Nabi pada gekelagian ke hana gepetimang emosional mangkiban hana mangati daripada Fatimah terimo Fatimah alih kibat. Kalau harus mengatakan yang benar itu benar, sampaikan itu tegas kepada anak kita. Kadang gedanya merasa bahwa hana tegas kepada anak gedanya apa kawan? Karena hana mangan bentu imo, bentu ikli. Mamanya ke anak kau, bah imo, bah ikli, bah itu pun yang betul. Ya, doa. Namanya anak kau, nya anak drone. Imo tu, anak mangan ikli. Nya. Tapi ingat, kita akan dikumpulkan di surga nanti pada saat kita betul-betul perhatikan keluarga kita dan kita bisa bertumbuh bersama secara soleh, dan juga anak-anak kita, istri-istri kita juga. Kemudian Allah sampaikan, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura. Adapun yang mereka mendapatkan catatan amalannya wara'a dhahri, merumpuk dari likut, gejuk menan. Jadi kan gejuk dari samping unun, kan belah unun pusit dari likut. Cok Jadi kita ibaratkan dengan dari likut. Oh gejuk pe. Ya mana. Sedangkannya dari sebelah kanan dijak gejuk khusus ya. Nyonyo hana dari likut. Merumpuk dari belakang catatan amalannya hana mendumekalon, hana yang sapa lo ya. Kiban dema fasawfa yad'u subura, maka orang ini nanti akan mengatakan apa? Yad'u subura. Dia akan mengatakan celaka aku. Subura itu adalah mengucapkan kecelakaan bagi diri sendiri. Tahu bahasa orang Aceh, kapaleh. Tanya dengan preh-preh catatan amalan. Nah yang menumpuk belah unun, nah yang menumpuk di depan dari likut aku. Bahasa Aceh ini yad'u subura kapaleh. Artinya kapalo, kapaleh, kabinasalun ya. Rupanya dari likut menumpuk, bukan dari sebelah kanan ya. Yad'u subura ya. Wa yasla sa'ira, maka dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala nantinya. Nauzubil. Nah, ulama mengatakan yang didapatkan kanan atau dari belakang itu apa? Itu catatan amalan malaikat yang mengawasi kita setiap hari-hari, saudaraku yang dimuliakan Allah. Yakinlah akan catatan ini, dan yakinlah akan malaikat ini yang selalu mengawasi kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Sekali lagi kita nyatakan bahwa syaitan itu hana pasti di samping gedanya setiap saat, tapi malaikat jelas ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tugas malaikat itu ada namanya malaikat hafazah ya, disebutkan oleh ulama namanya hafazah, malaikat yang menjaga lagi ya. Ada ayat dalam surat Ar-Ra'du Allah menyebutkan lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah ya. Allah sebutkan surat Ar-Ra'du ayat 11 lahu mu'aqibat ya. Lahu mu'aqibat, baginya, bagi seorang hamba itu adalah mu'aqibat. Mu'aqibat itu adalah malaikat yang silih berganti. Yahfazunahu ya. Min baini yadayhi wa min khalfi, dari depan dan dari belakang. Yahfazunahu, yang menjaganya ya, dengan perintah Allah, min amrillah ya. Dengan satu penafsiran, dengan perintah daripada Allah ya. Yang malaikat ini siapa Ustaz? Nah, saya ingin sampaikan supaya kita paham ya. Apakah ini Raqib dan Atid? Bukan. Ini bukan malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib dan Atid ini yang menjaga apa? Yang mengawasi. Yang mengawasi dan mencatat. Tapi ada di sana malaikat lain, muaqibat. Muaqibat ini adalah malaikat yang silih berganti untuk menjaga manusia. Ya. Yang dari depan dan dari belakang dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala ya.
Siapa mereka? Wal mu'aqibat jama'atun minal malaikah tata'aqqabul insan aw ya'qubu ba'duhum ba'dha fi hifdzi lailan wa nahara. Ya. Jadi malaikat-malaikat silih berganti ini siapa? Adalah sekelompok malaikat yang terus silih berganti menjaga manusia siang dan malam hari. Wal hifdzu huwa hifdzul minal mahalik wa naqala Ibnu Katsir riwayat mauqufah minha. Jadi adapun apa yang dilakukan oleh malaikat ini adalah menjaga manusia dari kebinasaan bek celaka katanya. Menjaga dari apa? Pertama adalah menjaga dari hal-hal yang bisa mencelakakan kita. Yang kedua adalah menjaga kita dari perkara-perkara yang kita belum sampai takdir kita kepada itu. Takdir katanya belum teruh kenan, maka dijaga bek merempak kecuali sesuai dengan takdir. Kalau tidak ditakdirkan, sebelum ditakdirkan seperti ini, dijaga jangan sampai kita sesuai dengan takdir Allah, dijaga oleh malaikat ini. Kemudian apa? Malaikat ini juga yang membisikkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Kalau tadi mengawasi dan mencatat, kalau ini malaikat silih berganti menjaga kita, mereka menjaga dari hal-hal yang bisa membinasakan kita yang bukan takdir kita, kemudian menjaga kita dengan membisikkan kebaikan-kebaikan. Mana hadisnya? Saya bacakan hadisnya ini ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Nasa'i dan Ibnu Hibban. Nabi SAW bersabda, "Inna lisyaitan lummatun walil malaki lummatun. Fa amma lummatu syaitan fa i'adu bisyarri wa takdzib bil haqq. Wa amma lummatul malak fa i'adu bil khairi wa tasdiqu bil haqq. Faman wajada dzalika falya'lam annahu minallah wal yahmadillah ala dzalika wa man wajada al ukhra falyasta'iz billah minasyaitan." Summa qara. Dengarkan hadis ini baik-baik ya. Nabi mengatakan innal lisyaitani lummah, bahwa sesungguhnya syaitan itu ada bisikan pada manusia. Syaitan itu membisikkan pada manusia. Walil malaki lummah, dan malaikat juga membisikkan pada manusia. Didengarkan sabda Nabi ini. Syaitan membisikkan pada manusia, malaikat membisikkan pada manusia. Malaikat yang mana Ustaz? Malaikat Jibril? Bukan. Malaikat Israel? Bukan. Malaikat Rakib Atid? Bukan. Mereka mencatat saja, mengawasi dan mencatat saja. Geiem. Yang mana juga yang membisikkan? Hafazah ini, malaikat yang menjaga kita silih berganti. Yang Nabi mengatakan bahwa mereka itu akan berganti shift kerja dengan kita di subuh dan asar. Ya, di subuh hari berganti mereka. Yang tadi malam menjaga kita, selesai subuh hari turun malaikat yang bekerja di waktu zuhur, di waktu siang. Di asar hari berganti lagi, yang sudah dari tadi pagi berganti dengan yang akan menjaga kita sampai malam hari. Waktu asar, waktu subuh. Jadi Nabi mengatakan malaikat itu ada membisikkan dan syaitan juga ada membisikkan. Nah, berarti karena dua haunya pembisik, karena dua roh pembisik dengan katanya. Syaitan nak membisikkan, malaikat juga nak. Fa amma lummatu syaitan fa i'adu bisyarri wa takdzibil haq. Adapun bisikan syaitan itu adalah, kata Nabi, itu adalah i'adu bisyarr, adalah janji-janji kejahatan, keburukan dan maksiat. Wa takdzib bil haq, dan mendustakan yang benar. Itu bisikan syaitan. Dia membisikkan sesuatu yang bu jerat, yang je dapat buat apa? Disuruh bayangkan, disuruh ingat, kemudian apa yang mungkin tanya tua, ipa ingat lagi, tapi yang jerat. Kemudian dia juga membisikkan dengan untuk kalau ada yang benar, pedah dapat apa nena benar, penya benarnya. Hasi tak lagi nyan, apa ni na lagi yang berat hanya hai tahu dia lagi nyan. Menyadap patih ke yang pegak tu pekak mana tu merasa yang terus ibisikkan juga sesuatu yang membuat kita
azimah kita itu lemah. Ya menan terus tengah tadu tinggal kedua taju lagi nya. Nya hati kedua ko bau ke mentang yang gak tapi bau ke ino hati. Ya menan. Terus begitu dia bisikkan, ya. Kemudian wa amma lummatul malak fa i'adu bil khair. Adapun bisikan malaikat itu adalah menjanjikan, menginspirasi yang baik-baik. Wate tanya dua. Tingat yang gak pergi dah pegat. Yang hana dah pelaku lompa, sang menol lompa, menol lompa. Yang gak. Ya. Kemudian wa tasdiqu bil haqq, dan membenarkan yang benar. Jadi nyam betul ke berah, nyam payah lu berlaku, jroh dah, oh ya Allah, ya. Nyo singgah lu langsung lu payah dah berah, nyo beruh lu lagi nya, benar lu ni nak, ya. Terus menginginkan yang baik-baik, ingin dia lakukan, ingin dia ikut serta. Itu adalah bisikan malaikat kata Nabi, seperti itu. Faman wajada dzalika falyalam annahu minallah wal yahmadillah ala dzalik. Siapa yang mendapatkan ada ketika dia duduk dia sendiri atau dalam hidupnya hari-harinya ada bisikan-bisikan kebaikan, itu hendaklah dia ingat kata Nabi, minallah, itu dari Allah, dan hendaklah dia memuji Allah. Ada bisikan-bisikan yang baik, teringat yang gak-gak. Sejahir-jahir kanyan, teringat yang gak-gak. Yang ada punya bisikan malaikat. Ya, siapa yang dia banyak teringat yang baik-baik itu, maka itu dari Allah. Pujilah Allah, alhamdulillah. Mantang naingan jilun, mantang tingan ukunya. Ada jahir-jahir lu lagi tingan uji. Yang berdepa bisikan malaikat. Lalu Nabi mengatakan, waman wajadal ukhra, dan siapa yang dia mendapatkan kebalikan daripada itu, yaitu yang buruk-buruk tinggal, yang hana-hana betul, yang golong dah pergi ada je tak berlaku, yang hana-hana betul, maka itu kata Nabi, faminasyaitan falyasta'iz billahi minasyaitan. Hendaklah dia itu yasta'iz billah, untuk berlindung kepada Allah daripada syaitan, ya. Tahu ucapkan a'udzubillahi min dzalik, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, falyasta'iz billah. Jadi menyenang bisikan yang hana-hana agaknya, ucapkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Hamkin lum pelakunya, hamkin lum pubuknya, kenlunnya. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tapi punya menempok yang gak nak bisikan teringat geroi, terus geroi pikirannya. Alhamdulillah, mantang si tinggal lu adanya. Ya, untuk lu pubuknya. Nyan malaikat. Kemudian Nabi membacakan ayat sebagai bukti apa yang beliau firmankan, apa yang beliau sabdakan. Asyaitanu ya'idumukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan-syaitan itu menakut-nakutkan kalian dengan kefakiran dan menyuruh kalian untuk berbuat fahsya. Fahsya itu adalah kemungkaran yang amat keji, ya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, sedangkan Allah menjanjikan kepada kalian keampunan dan juga keutamaan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini tak pegang. Syaitan nak membisikkan pada kitanya, nah, malaikat pihna. Okey, nyo kasri le. Menyamanan saw tegah malaikat dengan syaitan. Atas sampai pegah menyepupuk bujehutnya gara-gara syaitan. Panina syaitan cukup tegah tunggu, ya. Ino malaikat na, syaitan na. Benia begah bawa syaitan mentong yang bisiknya matanya. Malaikat pun ada. Baik salah syaitan mentong. Malaikat pina cik. Tapi pakai nak ikut syaitan hana malaikat. Yang urusan sawa ya. Hah? Urusan draw na berarti. Hana betul dalam udip apabila seseorang berbuat kejahatan, sebuah maksiat, dia katakan syaitan degadat, cukup syaitan. Hana drone malaikat nasyid. Bersama dengan siapapun ada malaikat yahfazunahu kata Allah. Baik yang kata Nabi di depan, yang selalu menjaganya min amrillah, ya. Dengan perintah Allah, dijaga selalu. Supaya kita tidak bisa hari kiamat mengatakan bahwa ya Allah syaitan saja yang bersamaku, enggak ada malaikat. Tidak ada, dua-duanya ada. Dua-duanya ada saudara. Bahkan kita mendapatkan
syaitan sidrawai, malaikat mengganda-ganda. Mana? Raqib atid ada, yang menjaga juga ada. Malaikat lebih banyak dalam hidup kita daripada syaitan bersama dengan kita. Jadi baik tak salah syaitan. Tapi masalah jika syaitan cuma tirawai, pakar yang tirawanya tak ikut, yang ramai pahana tak ikut. Maka muwabak tanya berpihak. Nah, makanya dalam ada istilah bahwa keperpihakan. Ya, kenapa kita memihak ke sini bukan ke sana? Pakar katanya tacok jalannya, hana tacok jalan je. Nah, ini dia masalahnya. Isino ke dengan mabda' mas'uliyah adalah apa? Tanggungjawab kita. Makanya kita dihisab oleh Allah. Allah adil dalam hidup. Jangan bilang bahwa Ustaz, kalau seandainya Allah merahmati sayang kepada hambanya, kenapa Allah menciptakan syaitan yang menggoda kita? Syaitan menggoda sebagai kata Nabi, malaikat juga membisikkan yang baik. Dua-duanya ada. Tambah lagi ada yang menjaga kamu. Apa saja yang kamu ucapkan dicatat lagi. Tapi syaitan hanya catat aja. Ya. Jadi saudaraku, malaikat itu lebih kuat. Malaikat itu lebih banyak di sisi kita daripada syaitan. Man cuma labenya kain ngeperayu-rayu syaitan. Sehingga katanya wajib tak menggantung dengan syaitan. Dah berapa ni pandai syaitan ni temang boleh butanya. Padahal tak bertambang gerau dia dapat gerau dia. Hana maka syaitan dipegang huruf kiamat kita. Fala talumuni walumu anfusakum. Ya, jangan salahkan aku, salahkan dirimu sendiri kepada syaitan. Kata daripada syaitan. Ke mana? Kan dalam Al-Quran dipegang mana? Fala talumuni, jangan salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Ya. Aku tidak hanya aku hanya mengatakan dan engkau yang mengikuti. Lun pakat tagai tapi don't ikut. Ya. Maka baik bertalahun. Ya. Jadi dua-dua bisikan ada. Kenapa dengar bisikan syaitan, enggak dengar bisikan malaikat? Nah, jadi hari kiamat nauzubillah kita tidak bisa menyalahkan syaitan karena Allah adil dalam berbuat. Malaikat di sisimu ada, syaitan juga ada di sisi. Makanya kita diuji dalam hidup antara selalu dua sisi ini. Maka pantas nanti hari kiamat kita diminta tanggungjawab sama Allah. Ya, karena kedua-duanya ada.